Halo builders, kembali lagi bersama saya Mas Mardi. Ya, di video kali ini kita akan membahas soal cooling atau water cooling all in one. Ya, di sini kita sudah kedatangan dua buah part dari Thermalright. Yo, di sini ada Thermalright Frozen Magic 360 Scenic dan Thermalright Frozen Magic IX240. Sebenarnya Thermalright sendiri merupakan brand yang sudah cukup lama di bidang CPU cooling, dan yang cukup terkenal tuh kalau nggak salah Silver Arrow Rev B dan True Spirit. Akhir-akhir ini Thermalright mengeluarkan water cooling all in one sendiri dan cukup menarik bagi saya ya, dengan desain dari fan-nya maupun desain dari water block-nya cukup simpel dan minimalis. Langsung saja kita unboxing. Untuk varian Scenic dulu, sama sih. Jadi ketika builders unboxing dari Thermalright Frozen Scenic ini, atau sama aja sih sama Frozen Magic yang IX, sebenarnya kalian mendapatkan manual user. Ya, fungsi manual user sendiri, kalian misal untuk pemasangan bracketnya atau pemasangan ke motherboardnya, jika bingung kalian harus baca ini. Manual usernya sendiri ini terdapat dua bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Cukup lengkap ini. Ya, ini dari beberapa komponen atau aksesoris yang terdapat dari paket pembelian. Dan ini untuk Intel mounting. Nah, ini Intel LGA 2000 mounting, AMD installation, radiator and fan mounting. Nah, ini cukup komplit sih, ada kontrol RGB guide. Jadi misal kalian bingung masang kontrol RGB-nya masangnya di mana, dan untuk sinkron ke motherboard seperti apa, ya ini ada tutorialnya. Kalau masih bingung, buka Google Translate. Yuk, langsung buka aja. Saya penasaran sih, dari datang belum saya latih soalnya. Bracket dan mounting sudah kosong ya. Nggak ada Indominya. Bau pabrik sangat khas sekali. Yo, ini sangat keren ya. Untuk varian 360 mm untuk Frozen Magic Scenic. Jadi fan-nya ini sudah tipe fan industrial. Dia fan-nya tidak LED, tidak ada LED-nya. Jadi yang hanya ada LED-nya itu cuman dari water block si Frozen Magic ini. Ini cukup keren sih fan-nya. Bahannya solid. Ini ada rubber pad-nya dan fan-nya sudah terpasang dari pabrikan. Jadi misal builder ingin memasang water cooling all in one ini di casing kalian, jadi misal udah buka unboxing, kalian nggak perlu masang fan lagi, cukup masang masang radiatornya ini langsung ke casing langsung. Ini sudah banyak sudah nempel langsung, cukup memangkas waktu meski beberapa menit. Dan ini tube-nya sudah braided. Saya suka braided dan berwarna putih. Ini soket fan-nya ini 4 pin PWM, jadi bukan Molex. Nah, keuntungan dari 4 pin PWM ini setahu saya dia bisa di-set untuk
speed fan-nya. Ini dari speknya sendiri saya baca di boxnya itu cukup menarik. Jadi spek dari fan ini sendiri dengan RPM 2150 kalau nggak salah. Sebentar. Oh, salah. Oh, ini. Model TLB 12W. Speed fan 2150 RPM, kurang lebih 10%, maksimum airflow 69 CFM maksimum, dan static pressure 2,87 mH2O. Wah, saya nggak begitu paham bahasanya. Range voltage 12 volt DC dan 4 pin PWM, menggunakan bearing SFDB bearing. Keren. Nah, untuk builders jika ingin memasang waterblocknya, kalian harus lepas plastiknya dulu. Ingat, ini ada tulisannya warning remove before installation. Perhatian, harap lepas sebelum dipasang, jangan asal colok. Kita pegang untuk aksesorisnya, isinya apa aja, siapa tahu ada lollipopnya. Ini ada kertas waranti, bahasanya Mandarin, saya nggak tahu. Kita masukkan. Nah, di sini ada apa lagi nih? PWM splitter. Nah, ini adapter PWM to SATA ini. Ini adapter PWM to SATA ini berfungsi misal PAM kalian ini apa namanya? Di motherboard PWM-nya udah penuh. Terus nggak ada power untuk apa namanya waterblock kalian bisa menggunakan adapter ini. Jadi kalian pasang ini langsung ikutnya power SATA. Ini power SATA dari power supply. Tapi ya itu speed dari PAM-nya sendiri nanti maksimum terus. Kalau saya sih no problemo. Ini ada controller RGB. Controller RGB dengan menggunakan power SATA, ini ke power SATA power supply. Dan ini 3 pin RGB-nya. Ini ada ada 3 tombol ya, SMB. Speed, terus mode B-nya tuh coloring kalau nggak salah ya, buat coloring warna. Ini bracket, keren nih bracketnya, warnanya chrome. Langsung aja nih kita bongkar isinya bracketnya. Angel ya, kunci yuk. Ini untuk Intel, untuk bagian belakang motherboard, terus ini juga untuk Intel. Jadi ini masangnya ke belakang motherboard dulu, kasih spacer. Nah, ini masangnya di waterblock sini. Dan ini untuk AMD. Untuk AMD sendiri ini masih menggunakan tipe cantolan, tapi ini cukup oke sih, bahannya solid, ada pernya. Jadi fungsi dari per sendiri ini misal suhu temperaturnya panas, biasanya kan namanya metal atau besi akan memuai. Nah, fungsi dari per ini dia akan selalu pressing, jadi tetap kencang. Untuk bracketnya ini tetap menarik kencang dari bracketnya. Ini buka kepala aja nih, siapa tahu ada ciloknya. Ini baut untuk mounting LGA 2000. Dan di sini ada, ini sudah include thermal paste. Untuk thermal paste-nya sendiri include-nya cukup bagus, ini menggunakan Thermaltake TF7, TF7. Ini kalau nggak salah thermal conductivity-nya 12, berapa gitu. Lupa sih saya. Ini cukup bagus sih setahu saya. Saya juga pakai. Dan ini ada beberapa baut-baut
Ini yang hitam untuk spacer bracket Intel, dan ini untuk baut bracket Intel. 4 spacer bracket Intel, 4 baut bracket Intel, dan ini baut untuk membaut radiator ke casing kalian. Jadi bagian dalam sini, belakang ini ya, yang nempel ke casing. Cukup oke sih, simple dan nggak terlalu banyak aksesoris yang aneh-aneh dan membingungkan. Bagi saya sih cukup simple. Oke, kita kasih contoh untuk pemasangan bracketnya. Ya, saya cari motherboard. Kebetulan saya hanya punya Intel di sini. Saya ilustrasikan untuk pemasangan bracketnya. Kita geser dulu. Ini 2000 LGA 2000 nggak perlu, soalnya saya cuma pakai LGA 1200. Oh ya, perlu diingat untuk builder, untuk mounting LGA 1200 itu setahu saya lubang mounting bracketnya itu masih sama dengan LGA 115X. Maksudnya 115X itu 1155, 1150, 1151 ya. Itu masih sama untuk jarak lubang mountingnya. Jadi misal ada heatsink, cooling, LGA 1200 itu masih sama dengan 115X. Jadi pemasangannya untuk bracket Intel ya harus kalian pasang dulu dari belakang ini. Nah, dan setelah kalian pasang bracket di belakang motherboard ini, jangan lupa kalian pasang spacernya yang hitam kecil nih, 4 nih. 4. Ini bahannya bukan plastik saya sih, ini seperti nilon. Ya memang kayak plastik, tapi namanya nilon. Jadi dia tahan panas. Kalau plastik pasti leleh. Kalau nilon itu tahan panas. Kalau di bubut itu namanya apa ya? Kalau nggak salah sih teflon. Teflon apa gitu. Aduh, coblos. Ini cukup seret banget sebenarnya. Ya nggak seret banget sih, ya memang seret gitu aja. Nah, jadi sudah terpasang seperti ini. Lalu bracket di waterblocknya kalian pasang. Ini ada tanda panahnya di bracketnya ini, tanda panahnya ini harus kalian paskan di tanda panah di waterblock sini. Ini ada tanda panahnya juga, jadi dipaskan gini, kalian paskan, langsung putar kanan. Muternya juga nggak susah, cukup simpel banget ini. Lalu kalian pasang ke motherboardnya. Aduh, kena orang ini. Oh, aman. Nah, jadi kalian pasang. Gimana nih masang? Gini. Setelah itu kalian pasang bautnya. Ya, jadi untuk pemasangan baut dari bracket, saya lebih merekomendasikan kalian menggunakan pola X. Jadi dari misal kanan atas kiri bawah, lalu kiri atas kanan bawah, menyilang gitu. Itu lebih, kalau dari saya sih lebih rekomendasi seperti itu. Jadi nanti
pastanya tuh digencetnya tuh lebih merata. Dan untuk pengaplikasian pasta, kalau saya lebih merekomendasi juga tipe X gini. Kalau titik tengah kadang tuh kurang merata. Ya, jadi seperti ini untuk ya seperti ini ya. Sorry kalau ada yang kebalik atau gimana. Nah, jadi seperti ini masangnya. Nah, di sini ada kabelnya yang sudah saya tadi bahas. Kabel pump dari waterblock. Kalau saya sendiri memasangnya di CPU fan, biasanya seperti itu. Dan ini kabel ARGB untuk waterblocknya. Jadi ya, waterblocknya ini nanti nyala, ada LED-nya. LED-nya dia menggunakan tipe ARGB 5 volt. Ini soketnya sudah daisy chain. Seperti ini. Daisy chain tuh setahu saya ini cabang 2 gini. Nah, ini ada male, ada female. Nah, misal motherboard kalian sudah ada 3 pin ARGB-nya atau sudah ada fitur 3 pin ARGB-nya, kalian cukup memasang di 3 pin RGB motherboard jika kalian ingin mensinkronkan mode LED dari si waterblock ini ke software motherboard kalian. Ini ada di bawah sih. Nah, lalu ini misal builders ingin menambahkan lagi ke fan yang ada LED RGB-nya, ini kasih splitter LED, kasih splitter 3 pin RGB, nanti dicabangkan aja bisa, atau bisa menggunakan ID cooling HA02, itu ada fan hub sama RGB hubnya, itu bisa sih, cukup keren ini. Nah, sedangkan untuk fan ini, misal kalian bingung, Om ini kok soketnya 3 sedangkan soket motherboardnya itu cuma 1 lah. Jadi di aksesorinya ini sudah ada splitter PWM 4 pin. Nah, jadi splitter PWM 4 pin ini fungsinya dari 3 fan ini kalian colokkan ke splitter ini ya, 1, 2, 3. Nah, lalu kalian pasangkan ke soket PWM motherboard kalian. Biasanya tulisannya sysfan atau CHAFAN, CHAFAN. Kalau ini ada di bawah sini. Nah, untuk mengatur kecepatan fan dari radiator kalian, kalian bisa masuk BIOS, lalu kalian setting smart fan kalian. Itu pengaturannya macam-macam sih, ada silent, ada turbo, ada maximum, terus ada manual. Jadi sesuaikan aja. Kalau saya lebih suka auto. Kalau auto itu misal prosesor suhunya naik, dia nanti akan berputar naik kencang, lebih kencang. Kalau suhu prosesornya idle atau turun, dia akan berputar lambat. Jadi tidak akan mengganggu kalian ya, masa seperti bising dan mendesis dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk Thermalrec Frozen Magic ini dia fan-nya tidak menggunakan LED karena fan-nya ini dia tipe industrial. Cukup solid sekali bahannya ini. Dan fin-nya ini cukup rapat. Fin radiatornya cukup rapat. Recommended lah kalau menurut saya ini. Lumayan misal kalian pingin build putih atau pingin yang hitam juga ada sih, yang 360 ada, cuma kebetulan pas datang yang putih aja. Dan untuk builder misal ingin menambahkan fan 1 lagi, nggak perlu cemas karena ada fan-nya dijual terpisah dengan single pack ya, seperti ini. Fan-nya ini dengan tipe TLB 12W. Kalau W itu yang white, kalau B itu kalau nggak salah yang black. Ini fan-nya sama persis seperti bawaannya Frozen Magic Skin. Kita buka nih, seperti ini. Ini ada
waranti, ya setahu saya ini waranti dengan bahasa Mandarin ya, waranti card mungkin. Di sini sudah termasuk splitter PWM-nya, bagus berwarna putih, udah di slaving sekalian. Dan ini baut untuk radiator dengan jeratnya cukup jerat halus ini. Dan ini baut untuk masang ke chassis, jerat kasar, pendek-pendek 4 pieces. Ini ya fan-nya, dan fan-nya ini cukup berat. Fan-nya ini cukup berat. Keren ini. Misal kalian builder ingin bikin water cooling Frozen Magic Scanic kalian jadi push pull, kalian cuma bisa beli ini fan TLB 12W, kalian pasang bagian atas sini 1, 2, 3, atau kalian yang pakai 240 cukup beli 2, berarti kalau yang 360 beli 3 untuk menjadikan push pull, jadi dua fan beli ya. Nah, selain itu terdapat juga controller RGB yang sudah saya tadi bilang. Jadi fungsi controller RGB ini untuk builder yang menggunakan motherboard tetapi belum ada fitur RGB. Jadi soket RGB yang dari sini, dari water block ini kalian tancap ke controller ini, controller bawaan dari si Frozen Magic Scanic 360. Lalu powernya ini ke power SATA power supply, tapi ya untuk mengubah modenya masih manual, soalnya ini manual, belum pakai remote. Cukup menarik bagi saya sih ya, dan bahannya cukup solid. Kita simpan dulu. Misal builders ingin membeli kontrol RGB-nya pun setahu saya ada sih, masuk ke Indonesia juga itu varian Thermaltake kontrol RGB-nya. Ini Thermaltake kontrol RGB 5 volt. Ada ini dijual di marketplace, sama persis kontrol RGB-nya, sama persis. Ini kontrol RGB-nya nggak cuman dipakai untuk Thermaltake aja ya, untuk ID cooling saya udah pernah coba. Untuk ID cooling bisa, untuk Lianli ST120 kalau nggak salah ini bisa. Terus cooler master yang RGB itu bisa, soalnya tipe soketnya sama seperti ini, 3 pin RGB. Jadi dia 4 pin, ada space-nya 1 di bagian agak tengah ini. Cukup menarik, dan selain itu bisa kalian gunakan untuk cooling SSD seperti Jonesbow, lalu cooling SSD Thermaltake yang RGB. Tapi ini pas nggak ada barangnya sih. Itu selama menggunakan soketnya sama, 3 pin RGB seperti ini pasti bisa sinkron, bisa digunakan. Perlu diingat, jangan gunakan 4 pin RGB controller untuk 3 pin RGB LED, nanti pasti LED-nya kebakar. Ya, jadi seperti ini. Jika kontrol LED RGB-nya sudah terpasang, kelihatan nggak sih? Ini jadi untuk speed, terus mode, misal menggunakan kontrol RGB. Lalu misal builder ingin menambahkan fan case lain dan ingin mensinkronkan LED RGB-nya bisa menggunakan splitter RGB. Dan ini juga support untuk fan ID cooling TF yang white series. Bentar. Nah, jadi ini soketnya sama,
sama punyanya ID Cooling. Tinggal colok aja. Nah, atau pakai yang ada ID Coolingnya yang ini ya, yang TF1 12025 TF White, atau pakai ini juga bisa Thermalrec yang ini, yang bagus ini, yang putih, TLC 12W SX3. Jadi ini kalau yang ini tripack, isinya 3, sudah ada apa, splitter LED-nya, splitter RGB-nya, dan sudah ada splitter PWM dan controller LED-nya. Cuma ini saya ambil fan-nya aja seperti ini. Bagusnya udah ada splitter LED-nya enggak ya? Belum saya buka semua sih, cuma saya buka fan-nya aja. Jadi ini materialnya cukup solid, banyak bagus. Ini juga bagus, banyak ID Cooling juga bagus, materialnya cukup solid juga. Tapi kalau yang ID Cooling belum daisy chain, kalau ini sudah daisy chain untuk posisi itu, untuk soket LED-nya, jadi bisa kalian cabangkan ini. Ya, misal mau mencabangkan antara Thermalrec sama ID Cooling bisa. Pas dulu. Misal gini. Ini terus LED si soket LED ID Cooling ke Thermalrec yang ini ya, fan ya, lalu pasang ke yang ini, sambung lagi ke water block, nyambung ke LED controller. Nah, nyala. Nah, biar lebih dekat dengan PWM hubnya. Ambruk. Tarik. Ini lalu ke sini. Sudah sinkron semua, satu warna sinkron semua ini. Kelihatan nggak sih? Soalnya ini warnanya LED dari si Thermalrec water coolingnya cuman minimalis banget ini. Kelihatan nggak? Speed. Pelan, gak cepat. Misal kontrolernya menggunakan kepunyaan ID Cooling DFI RGB Trio yang ada remote-nya, itu juga bisa. Jadi kontrolernya yang ini diganti punya DFI RGB Trio yang ARGB ya, bukan RGB ya. Jadi bisa menggunakan remote, itu bisa. Terima kasih sudah menonton unboxing dari produk Thermalrec Frozen Magic Scandic. Untuk beberapa builders, jika ingin berkomentar atau kritik dan saran, silahkan oret-oret di kolom komentar. Jika builders ingin mengetahui lebih banyak produk dari Thermalrec, kalian bisa membuka di website www.thermalrec.com. Atau jika builder ingin membeli produk dari Thermalrec, bisa kalian buka di Facebook fanpage Thermalrec Indonesia. Di situ sudah banyak beberapa rekomendasi dealer-dealer untuk membeli produk Thermalrec di Indonesia. Saya Mas Mardi, sampai berjumpa di video selanjutnya.